Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Rasta FM Suara Tani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berjumpa kembali di radio kesayangan kita ini. Tidak ketinggalan salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai di dunia ini sampai besok di yaumul kiamah, utamanya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Wahyanto selaku pimpinan Radio Rasta FM Suara Tani beserta mitra kerjanya. Yang saya hormati Ketua Muslimat Anak Cabang Jepon, saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah Allah masih berkenan menganugerahkan usia dan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini. Sedemikian besarnya kemurahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sehingga Allah berkenan menganugerahkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di seluruh wilayah kita ini, marilah kita selalu meninggalkan apa yang menjadi larangannya serta melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya serta meningkatkan amalan-amalan di bulan suci yang penuh berkah ini. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun ceramah kali ini adalah taat melaksanakan aturan pemerintah dan fatwa MUI sebagai wujud ketakwaan umat beragama. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana? Masih mengaku sebagai umat yang beriman? Mari kita simak tayangan berikut ini. Apakah kita termasuk di dalamnya? Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini saya banyak mendengar dan melihat di medsos kata-kata sekaligus kalimat yang kedengarannya manis tapi sungguh menyesatkan. Sebagai anggota masyarakat yang baik, maka kita sebaiknya mentaati apa yang menjadi aturan dan imbauan pemerintah. Apalagi kita sebagai umat Islam mayoritas terbanyak di negara kita ini. Ketika MUI mengeluarkan fatwa, maka kita sebaiknya melaksanakannya, mengaplikasikan sebagai umat yang beriman. Jangan malah menentang. Seperti misalnya, untuk sementara, saya tekankan, untuk sementara, melakukan ibadah di rumah, sholat tarawih di rumah, mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur, dan tidak mengadakan suatu acara yang melibatkan berkumpulnya atau kerumunan banyak orang. Pendengar yang dirahmati Allah, namun apa yang terjadi? Di luar sana masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan. Apakah ingin virus corona ini semakin merajalela menyerang masyarakat kita? Tidak kasihankah pada petugas medis yang telah berkorban jiwa, raga, bahkan keluarga untuk merawat pasien-pasien yang terpapar kena serangan virus corona? Mengapa di luar sana juga masih banyak orang yang mengatakan dia tidak takut corona karena hanya takut pada Allah? Hal ini juga sangat memprihatinkan. Sebab Rasulullah sendiri pernah bersabda yang artinya, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Bukankah menjaga diri ini hukumnya wajib?
pendengar yang dirahmati Allah, ada lagi yang mengatakan, ditanya, mengapa kamu berani masuk ke dalam masjid apabila dalam masjid itu ada harimau? Jawabnya, saya berani karena saya punya iman. Seandainya orang tersebut diterkam, dimakan harimau lalu mati, siapa yang akan melanjutkan risalah Islam ini? Lalu mana letak implementasi keimanan kita? Hal itu namanya mati konyol, bukan matinya orang yang beriman, apalagi mati syahid. Dengan demikian, mari kita hindari paham-paham yang menyesatkan seperti itu. Ada lagi orang mengatakan corona ini adalah tentara-tentara Allah yang hanya menyerang orang-orang yang bermaksiat saja atau orang dolim saja. Itu juga kurang benar. Karena apa? Corona ini akan menyerang tidak pandang bulu. Kalau ini benar, lalu mengapa zamannya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang juga kekasih Rasulullah, wafat juga karena terserang wabah? Jadi dengan adanya virus ini merupakan ujian untuk kita bersabar dan suatu peringatan untuk mengoreksi diri agar kita ini sadar untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Hati-hatilah datangnya suatu bencana, ujian yang bisa menimpa bukan hanya orang-orang dolim dan orang-orang durhaka di antara kamu, seperti yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 25. Jadi ini corona itu suatu wabah, bencana yang berupa ujian bagi kita, dan bukan hanya ditimbakan pada orang-orang yang bermaksiat saja. Dalam Al-Quran sendiri, virus ini juga dapat dinamai setan-setan karena tidak kasat mata. Dan tidak hanya menyerang orang-orang dolim yang mati terserang virus ini. Bahkan orang baik, orang beriman juga bisa terserang virus corona ini. Maka dari itu, sebagai orang beriman, sebagai warga negara yang baik, mari kita patuhi aturan pemerintah yang sekaligus fatwa MUI ini. Seperti misalnya, untuk sementara tetaplah aktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar, beribadah juga di rumah. Juga jaga jarak, hindari kerumunan, atau istilah ngetrennya social distancing. Rajin cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, makan makanan yang bergizi, berjemur untuk memenuhi vitamin dalam tubuh, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, agar apa? Agar penyebaran virus corona ini segera berakhir. Lalu, bagaimana dengan orang yang sudah dalam pengawasan atau sering dikatakan ODP dan penderita dalam perawatan atau PDP? Bahkan bagaimana dengan orang yang sudah positif terserang virus COVID-19 ini? Kita bisa mengutip pernyataan Ibnu Sina, al-wahmu nifsuda, yang artinya kegelisahan dan kepanikan adalah separuh dari penyakit, sementara ketenangan dalam menghadapi masalah atau penyakit ini merupakan separuh dari obatnya. Wa sabru bidayatus sifat. Kesabaran, keikhlasan kita dalam menghadapi suatu masalah adalah awal dari kesembuhan. Bersujud, mohon ampun dan bertobat, berdoa,
agar musibah ini segera berakhir. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sebagai warga negara yang baik dan umat beragama yang beriman, alangkah baiknya mentaati, melaksanakan imbauan pemerintah untuk serta menyelamatkan diri dan menyelamatkan umat manusia pada umumnya. Selamat berjuang, selamat beramal dan berbuat kebaikan di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan ini. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila awaq mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.